ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan daerah, pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kula diaturi kali Bu Indri kalau wingi jamnya jam 1:30. Terus karena saya itu terbiasa tepat waktu. Di Surabaya niku kan napa nggih? Kalau telat 10 menit niku sampun kayak telat sejam. Jadi karena terbiasa tepat waktu, tadi saya berangkat jam 1, nyampe sini jam 1:15 itu kayak telat. Ternyata kok masih nggak ada orang sama sekali. Yang akhirnya saya itu menjadi orang pertama yang datang, insyaallah. Dados kula ndugi niki lawange kayak dibuka. Nggih mboten napa-napa lah. Artinya mungkin napa nggih? Ini nggih, ini insyaallah jadi barokahnya kita semua lah, bahwa orang Islam niku nggih jaminan mawon lek wis wayahe kumpul nggih insyaallah kumpul. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula wingi niku diaturi ngeten. Enten titipan tema napa mboten Bu Indri? Terus-teruse Bu Indri niku mboten enten titipan tema. Nggih, lek ngoten temae manut sing ceramah mawon. Nggih Mas, wis sak karepe sampean temae. Nah, nggih, makane siang menika insyaallah jenengan temae nggih manut kula. Cocok mboten cocok? Kudu manut kula. Terus ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula kajenge cerita riyin. Cerita tentang masalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha kemarin yang berbeda, tanggalnya yang berbeda. Kalau Idul Fitri ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Kalau Idul Adha ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Nah, ada beberapa golongan Bapak Ibu, ada beberapa golongan yang terdampak dari sholat Idul Fitri ini yang berbeda. Golongan yang pertama niku dinten Rebo poso terakhir, dinten Kemis poso terakhir, tapi sholate dinten Sabtu. Jadi mboten melok poso Jumat, nggih mboten melok sholat Jumat. Kemis niku poso terakhir, tapi Sabtu kait sholat Idul Fitri. Golongan sing kedua niku golongan sing melok sholat Idul Fitri ping pindho. Jumat tumun sholat Idul Fitri, Sabtu tumun sholat Idul Fitri. Nah, golongan yang ketiga niki Kemis tasik poso, Jumat tasik poso, Sabtu mboten sholat Idul Fitri. Niku wonten. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus difahami bersama tentang konsekuensi dari sholat Idul Fitri yang seperti kemarin berbeda itu, kalau misalkan kita sudah meyakini bahwa hari Jumat adalah harinya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, terus karena mungkin 1-2 hal jenengan niku kawanen tentang ini, murah mboten sholat, jenengan pun sholat malih teng dinten Sabtu. Nggih. Soale kata kejadian
pun yakin Jumat niku wayah Idul Fitri, tapi tumut salate karena kawanen tangine tumut Sabtu. Napa konsekuensinya? Konsekuensinya akhirnya kalau misalkan dia meyakini Jumat itu adalah hari raya, tapi kemudian sholatnya hari Sabtu, berarti dia bolong puasa 1 hari. Karena ketika dia sholat di hari Sabtu, itu dia meyakini bahwa hari itu hari raya. Karena sholat hari raya itu hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 1. Nggak boleh di tanggal 2. Nah, bagaimana yang sholatnya itu 2 kali? Jumat niku temen sholat, karena pulang kampung teng kampunge sholate dinten Sabtu, kemudian melok malih soalé sungkan. Kita kok tonggoe, lapo gak sholat wis mari sholat mboten neco, akhirnya melok sholat. Nah, yang seperti ini itu tidak sampai kepada haram, tetapi tidak dianjurkan, termasuk perkara yang dibenci. Jenengan kula tangguleti ngeten. Kalau misalkan jenengan niku sholat subuh niku kali rakaat. Terus karena jenengan niku wau kepingin nambah pahala, sholat subuhnya ditambahi 2 rakaat dadi 4 rakaat. Kinten-kinten Gusti Allah niku tambah seneng napa tambah duka? Tambah duka. Jenengan disunahkan sholat witir itu dalam 1 malam 1 kali, tapi jenengan sholat witirnya 2 kali. Kan kayak ngono. Jadi kalau misalkan sudah yakin hari Jumat hari raya, sholat hari Jumat, andaikan kesiangan bangunnya pun mboten usah sholat Idul Fitri, cukup napa sholat subuh sing wau kawanen niku. Sholat subuh mari ngoten pun riyawan. Benjinge mboten usah tumut sholat Idul Fitri. Karena kalau besoknya ikut sholat Idul Fitri, otomatis konsekuensinya puasanya bolong 1 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napa? Bapaknya ndak. Oh nggih, ngapunten kula kebiasaan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ngeten. Mengapa kemudian penentuan hari raya itu sangat sensitif? Saya sampai sekarang itu masih menduga bahwa pemerintah ketika menetapkan hari raya berbeda, itu ada bukan hanya tendensi ilmu, tetapi ada tendensi yang lain. Tapi jenengan harus yakin betul bahwa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan kepada ilmu yang memang sudah diyakini kebenarannya. Nah, ilmu niku Bapak, napa ilmu niku Ibu? Ngeten. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada hambanya untuk diamalkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang kemudian salah menafsirkan seperti ini. Ngapunten. Loh, sunnahnya Nabi ketika menetapkan hari raya itu pakai ru'yah. Karena hadisnya hanya ada ru'yah. Ada yang sampai mengharamkan hisab. Na'udzubillah. Ada yang sampai mengharamkan hisab. Karena sunnah yang dilakukan Nabi itu menggunakan ru'yah. Apakah benar seperti itu? Apakah boleh seperti itu? Kalau misalkan kita telisik, Nabi itu dijuluki sebagai An-Nabiyil Ummi. Bahkan ketika mau mengirim surat, Nabi itu menyuruh orang-orang sahabat-sahabat itu untuk menulis surat itu. Apakah Nabi itu pernah menuliskan wahyu yang diberikan oleh Allah? Mboten pernah. Karena yang menulis wahyu dari Allah itu para sahabat. Nabi itu tidak pernah menulis wahyu dari Allah. Karena Nabi itu dijuluki sebagai An-Nabiyil Ummi. Maka ketika saat itu Nabi menggunakan ru'yah, itu bukan karena memang Nabi kepingin ru'yah,
tapi kemampuan dalam waktu itu memang harus menggunakan ru'yah, karena belum ada orang yang bisa atau mengetahui ilmu-ilmu astronomi. Jadi kalau misalkan waktu niku Nabi sampun ahli astronomi, insya Allah Nabi nggih namel hisab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu adalah semua yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ucapan dan lain sebagainya. Itu sunnah. Tetapi dalam pengamalannya, sunnah itu tidak boleh sembarangan. Misal jenengan ketemu tiang, celonoe kok cingkrang, jenggote kok dawa, kok gawe cadar, terus ngaku-ngaku paling sunnah, itu ndak boleh. Jadi kalau ada orang datang pakai celana cingkrang, pakai jenggot panjang, pakai cadar, pakai atribut-atribut yang diklaim sebagai atribut sunnah, itu ndak boleh mengklaim dirinya yang paling sunnah, paling benar. Sakniki kula kei fakta, Nabi itu setiap hari raya Idul Adha menyembelih 100 ekor unta. Kalau misalkan kita kembali kepada teori bahwa sunnah adalah semua yang dikatakan atau dikerjakan Nabi, berarti beli 100 unta ben Idul Adha niku nggih sunnah. Sakniki enten tiyang sing wau sikil apa celana cingkrang terus ditantang, sampean kok gak beli 100 unta pas kurban. Lho 100 unta niku nggih sunnah. Terus kenapa kok hafal Quran? Nabi niku hafal Quran napa mboten? Hafal. Berarti hafal Quran itu termasuk dari sunnah. Terus kenapa kok dia itu hanya mengklaim bahwa yang sunnah itu yang celana cingkrang, yang jenggot panjang, yang pakai cadar, sedangkan sunnah-sunnah yang lain itu masih banyak. Termasuk tadi tidak mau menggunakan hisab dengan alasan bahwa yang paling sunnah dan yang paling benar adalah ru'yah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan saya ditanya misalkan gitu, Mas Raffi, iki enek permasalahan bahwa orang-orang itu kalau misalkan dia mendapatkan suatu informasi itu gampang nerimo. Ngapunten Bu, jenengan sakniki niku lek buka WA terus buka grup WhatsApp niku informasi sembarang niku saged diterima. Bahkan artikel-artikel keagamaan sing boten jelas sumbere niku nggih jenengan waca, jenengan kadang nggih percaya. Enten tiyang nge-share ngeten teng WA, enten nge-share ngeten teng WA, enten nge-share ngeten teng WA, dibuat legitimasi, dibuat dasar untuk menyampaikan kepada orang-orang sekitar. Bahkan ngapunten, kula niku nate dibodoh-bodohno kali tiyang cuma gara-gara boten sependapat kali orang itu karena orang itu baca artikel di WhatsApp. Nah, maka saya sedikit berpesan, jenengan lek menawi sakniki nggak ada WhatsApp, nggak ada WA, nggak ada media sosial semuanya, jangan mudah untuk terpengaruh. Karena banyak sekali orang-orang sekarang yang belajar agama niku nggih mek lewat WA, lewat artikel-artikel yang tidak jelas sumbernya. Kula damel pelajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Sinten sing tasik dereng kepireng nama Pondok Pesantren Al Zaitun? Sholatnya campur perempuan sama laki-laki. Adzane mboten ngadep kiblat, tapi ngadep jamaah. Paling ngeten.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus napa mendengarkan khutbahnya itu duduk di kursi. Kemudian yang paling kontroversi itu menghalalkan zina kalau membayar denda atau kafarah. Nah, kalau misalkan paham-paham Islam seperti ini itu masif disebarkan lewat media sosial, niku nggih insyaallah kata sing percaya. Misalnya Bu, di branding dikit. Oh, ternyata Islam itu menghalalkan zina kalau bayar kafarat. Lek tiyang awam, kinten-kinten saged percaya napa mboten? Gampang percaya. Oh iya, mboten nate ngaji, mboten nate teng masjid, dikei artikel share-sharean teng grup koyo ngoten. Oh, ternyata Islam iki menghalalkan zina, pokoknya bayar kafarat sakmene. Lah repot. Napa mboten jogruk niki aku. Repot. Nah, makanya kemudian yang seharusnya dilakukan oleh kita itu memfilter hal-hal seperti itu. Nah, apakah kemudian kalau misalkan Panji Gumilang niki dicekel, ditangkap, niku sampun cukup? Ya menurut kula mboten nih. Pesantrennya harus ditutup. Karena apa? Ada teori satu. Idza taghayyarur rais, taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya sudah rusak, otomatis orang-orang yang di bawahnya itu pasti rusak. Dimanapun tempatnya, napa malih kayak Panji Gumilang, lek sesate ijenan mboten napa-napa. Tapi lek sesate ngajak-ngajak wong. Jegur sumur ijenan mboten napa-napa. Jegur sumure niku ngajak wong. Salah ngoten jegur sumure niku mboten ngajak pelan-pelan tapi ditarik. Kan loro kabeh. Jadi kalau misalkan di semua tempat, di semua nopo nggih, baik organisasi, baik nopo mawon, kalau pemimpinnya itu rusak, insya Allah bisa dipastikan 99% anggota yang di bawahnya, santri-santrinya, orang-orang yang ada di bawahnya itu pasti ikut rusak. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu memang harus dipelajari langsung. Jenengan kula sukane cerita, ulama-ulama singen niku lek kajenge mados ilmu, niku marani gurune sampai pindah-pindah negara. Ngapunten, jarake Iran teng Madinah. Zaman waktu niku mboten enten pesawat, mboten enten kapal, mboten enten sepeda motor. Niku numpak unta damel mados ilmu. Irak Madinah niku koyo Sabang teng Merauke. Pirang atus 100 kilometer. Tau wektu. Imam Ahmad niku nulis kitab di zaman yang ngapunten mboten enten lampu. Madosi hadis teng guru-gurune di masa yang tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tapi tetap mengelilingi. Nah, jenengan mangke lek ngajine rada ado titik omahe. Pun dugi mawon. Sekarang sampun Bu Ivani mau numpak tol. Numpak mobil lewat tol. Enten sing mungkin numpak mobil tok. Enten sing napa beto motor tok, enten sing numpak bis, enten sing rombongan damel elek. Niku mboten napa-napa. Disepiriti, dijiwai ulama-ulama biyen niku luwih soro lek katene golek ilmu. Sakniki niku sampun gampang, sampun eco. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kula niki boten sapa-sapa. Jadi kalau misalkan sekarang saya ngomong seperti ini, itu hanya sebagai sharing saja, hanya sebagai diskusi saja. Andai kata ilmu, mungkin tasik kataan ilmu-ilmune jenengan. Kula niki tasik insyaallah mari ngeten sidang, jenengan doakan mawon. Insyaallah mari ngeten sidang. Jadi fokus saya itu ada di gerakan feminisme. Itu yang saya teliti insyaallah.
menggunakan perspektif komunikasi dan ilmu hadis, karena memang prodi saya itu fokusnya di ilmu hadis. Nah, kalau misalkan ngomongi koyo ngeten niki, nggih niki enten nih, soalnya nggih tasik belajar, tasik sekolah, tasik matus ilmu malih, jenengan doakan mawon semoga kula pendidikannya lancar, mugi-mugi mari ngeten nggih saged lanjut malih teng S2. Ya alhamdulillah. Jadi itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan jenengan wonten pertanyaan, selama saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau misalkan saya mboten saged jawab, nggih mboten dijawab. Karena adabnya orang yang mengajar, kalau dia ditanya dan dia tahu, dia wajib menjawab. Kalau dia tidak tahu, haram untuk menjawab. Karena efeknya wow, lek misalnya mboten semerap terus maksa jawab koyo Panji Gumilang. Sesat, menyesatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menawi wonten pertanyaan.